Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipertemukan kembali dengan izinnya dan atas nikmatnya, dan kita harus senantiasa memberikan rasa syukur kita kepada Allah. Kita masih bisa mengikuti pembelajaran walaupun masih secara daring. Dan kami sampaikan selamat datang kepada teman-teman santriwan dan santriwati kelas 7 yang sudah sampai di Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa belajar secara tatap muka dan juga dalam keadaan sehat. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang masih di rumah dengan kondisi seperti ini. Insya Allah itu yang terbaik untuk teman-teman semua, santriwan dan santriwati. Insya Allah walaupun teman-teman masih di rumah, tapi kami masih akan tetap membersamai secara online insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah segera mempertemukan kita dalam keadaan terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mengenai kebahasaan di dalam teks surat pribadi dan surat dinas. Kemarin kita sudah membahas apa itu pengertiannya, kemudian apa itu ciri-cirinya, tujuannya beserta strukturnya, dan sekarang ada beberapa kebahasaan ataupun apa saja yang digunakan di dalam teks surat pribadi dan surat dinas. Baik, pada kebahasaan pertama kita akan membahas mengenai kata baku dan tidak baku. Ibu, kata baku dan tidak baku kan sudah sering kita dengar, tapi kenapa kita harus mempelajarinya? Kita akan mereview saja, Kak. Mengapa demikian? Karena kalau dalam surat dinas itu, kita perlu menggunakan kata yang baku. Sehingga kita juga perlu tahu kata tidak bakunya itu apa. Surat dinas itu kan surat yang resmi. Oleh karena itu, kita harus tahu apa saja yang digunakan ketika kita membuat surat dinas. Nah, sebelum kita ke contohnya, kita lihat dulu apa pengertiannya. Kata baku. Kata baku adalah kata yang pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah standar, yaitu berupa pedoman ejaan EBI, atau EBI itu ejaan bahasa Indonesia, tata bahasa baku, KBBI, dan kamus umum. Jadi kata baku itu yang cara pengucapannya, kita cara ngobrolnya, dan cara nulisnya itu harus sesuai dengan EBI dan harus ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu adalah kata baku. Jadi kita ketika buka kamus, ada di sana, oh berarti ini disebut dengan kata baku. Namun kalau kata tidak baku, yaitu sebaliknya. Apa? Kata yang cara pengucapan dan penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah di atas. Gitu ya. Jadi kalau kata baku itu harus ada sesuai dengan EBI dan KBBI ataupun tata bahasa baku. Jadi ada ketika kita mencari kata tidak, kalau di kamus ada berarti di KBBI ada, berarti itu adalah kata baku. Tapi kalau misalnya kita mencari kata enggak, nah enggak itu cara pengucapan penulisannya ada tidak di dalam KBBI. Kalau tidak ada berarti itu bukan kata baku, melainkan kata tidak baku. Atau bahasa lebih mudahnya yaitu kalau kata baku adalah bahasa resmi, gitu, bahasa resmi bahasa Indonesia. Sedangkan kalau kata tidak baku adalah kata-kata yang sering digunakan dalam sehari-hari, seperti enggak, seperti kemudian enggak gitu ya, enggak, kemudian enggak, tahu bukan tahu. Nah, seperti itu adalah kata-kata yang sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa saja kata baku dan tidak baku? Contohnya yang sering kita gunakan, kata tidak baku ada izin gitu ya. Tapi yang bakunya apa? Izin. Kemudian ada juga kita biasanya menggunakan kata silahkan. Tapi yang bakunya mana? Silakan. Kemudian mana juga ada nomor. Harusnya apa? Nomor. Kemudian aktif. Aktif itu pakainya F atau pakai P. Yang betul yaitu menggunakan F. Aktif. Kemudian kita biasanya saya sedang menganalisa, bukan analisa tapi menganalisis.
Nah, kemudian kalau detail, bukan detail tapi detail gitu ya. Kemudian ini valid nggak? Tapi valid, pakainya V atau V gitu ya, bukan pakai F. Terus yang betul tuh menghimbau atau mengimbau, tapi yang betul adalah imbau, bukan himbau. Dan yang terbaru itu adalah notula gitu ya. Jadi bukan notulen lagi, tapi notula itu adalah kata-kata yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga sudah berada di dalam EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, silahkan nanti teman-teman boleh dicek. Kemudian kebahasan yang kedua yang biasanya kita gunakan dalam surat ada yaitu pemakaian tanda titik gitu ya. Tanda titik yang pertama biasanya digunakan dalam apa? Digunakan dalam singkatan gelar. Karena biasanya kan kalau dalam surat dinas itu kita mengirimkan surat kepada siapa nih? Nah, kepada orang-orang yang berkepentingan. Misalnya kita akan memberikan surat tersebut kepada kepala madrasah, kepada direktur yang beliau-beliau itu mempunyai gelar gitu ya. Gelarnya di mana? Ada yang di belakang, ada yang di depan. Contohnya prof. Prof di sana singkatan dari nama apa? Profesor. Nah, jadi profesor ketika gelarnya disingkat prof apa? Namanya misalnya Profesor Ahmad Subandi misalnya. Jadi Prof titik Ahmad Subandi. Atau misalnya di sananya kita menggunakan doktor. Nah, berarti doktor, misalnya Dr. Muhammad Iskandar. Nah, berarti sebelum nama ada gelar. Nah, setelah gelarnya itu titik, kemudian namanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, singkatan nama orang, tapi nama tersebut lebih dari 3 kata. Contohnya di sini ada namanya Ibrahim Nur Hidayat misalnya. Ibrahim Nur Hidayat, karena kalau ditulis itu kepanjangan kita akan singkat 2 kata belakangnya. Ibrahim Nur Hidayat berarti Nur dan Hidayat. Jadi apa yang diberi titiknya di mana? Ibrahim, kemudian Nurnya N, titik H, titik itu Hidayat. Itu singkatannya. Kemudian yang ketiganya singkatan kata yang menggunakan huruf kecil. Contohnya AN di sini atas nama atau sampai dengan. Nah, itu ya. Biasanya kita yang sudah ketika menyingkat atas nama atau sampai dengan itu menggunakan A garis miring N. Nah, itu penulisannya kurang tepat. Yang tepatnya menggunakan titik. Kemudian angka yang menyatakan jumlah. Nah, jumlah misalnya 12.000, 15.000. Nah, itu menggunakan tanda titik. Kebahasan yang selanjutnya itu pemakaian tanda koma. Kalau tadi titik, sekarang koma. Apa saja sih pemakaian tanda koma atau lebih tepatnya digunakan untuk apa saja? Yang pertama yaitu perincian yang lebih dari 2 unsur. Jadi kata-kata yang di dalamnya lebih dari 3 unsur ataupun dirincikan lebih dari 3. Contoh misalnya kalau dalam surat ada surat undangan tapi harus membawa alat-alat. Nanti misalnya peserta wajib membawa buku, pulpen, dan penggaris. Nah, di sini itu ada 3 unsur yang dijelaskan. Jadi unsur ketiganya, nah ataupun kata yang ketiganya itu sebelum kan nanti ada buku, pulpen, dan penggaris. Nah, dan di sini kan pemisah antara kata satu dan kata yang kedua. Nah, di sebelum kata hubung dan itu menggunakan koma. Jadi itu lebih dari 2 unsur. Tapi kalau misalnya hanya 2, misalnya peserta diwajibkan membawa buku dan pulpen. Nah, itu tidak menggunakan tanda baca koma. Tapi kalau lebih dari 3 unsur menggunakan tanda baca koma. Kemudian yang keduanya yaitu setelah nama orang yang diikuti gelar. Kalau tadi gelarnya di awal menggunakan titik, tapi kalau untuk gelarnya di akhir ataupun nama gelarnya di belakang, nah setelah nama orangnya menggunakan koma dulu, baru gelarnya menggunakan titik. Contoh undangannya untuk kepala sekolah, misalnya Bapak Fahri, koma S titik PD titik itu gelarnya beliau SPD-nya. Bapak Fahri, koma nama, koma kemudian gelarnya jangan lupa menggunakan titik. Kemudian yang ketiganya anak kalimat yang diikuti oleh induk kalimatnya. Jadi kalau anak kalimatnya duluan, nah selanjutnya induk kalimatnya menggunakan
koma. Misalnya karena ayahnya sakit, ayahnya tidak bekerja, induk kalimatnya yang mana? Yang belakangnya, depannya ada kalimatnya. Selanjutnya yaitu ada pemakaian tanda titik dua. Biasanya kita kalau dalam surat suka menemukannya, ada titik dua gitu. Di mana saja sih? Nah, ini tidak hanya dalam surat, tapi Ibu beritahukan di beberapa yang lainnya juga ada. Contohnya yang pertama yaitu tanda titik dua dipakai pada suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaiannya. Jadi ada kalimat yang lengkap, tapi dia dirincikan, dijelaskan apa saja. Contoh, kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga. Ini adalah kalimat lengkap, perabotan rumah tangga, tapi jika dia diikuti atau disebutkan apa saja perabotan rumah tangganya, nah ini menggunakan titik dua, gitu ya. Ini adalah titik duanya di sini. Ada apa saja? Kursi, meja, dan lemari. Tapi kalau misalnya tidak ada rangkaiannya, tidak perlu menggunakan titik dua. Kemudian yang keduanya, tanda titik dua dipakai pada pernyataan, tanda titik dua tidak dipakai pada pernyataan yang tidak lengkap. Nah, kalau yang tadi itu, nah ini, yang di atas itu kalimatnya lengkap diikuti rangkaiannya, kalau ini yang tidak lengkapnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tapi kita menggunakan mana? Koma. Nah, karena lebih dari dua unsur. Kemudian, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian ataupun yang memerlukan penjelasan. Biasanya kalau dalam surat itu suka ada, misalnya ketuanya siapa, sekretarisnya siapa gitu ya. Nah, itu dijelaskan, misalnya ketuanya titik dua Ahmad Wijaya, sekretarisnya titik dua siapa namanya. Itu biasanya digunakan ada di dalam surat, misalnya itu dirincikan siapa. Misalnya di dalam surat tersebut diberitahukan urusan kepanitiaannya siapa saja, nanti itu ada titik duanya. Kemudian tanda titik dua juga dipakai dalam teks drama dan wawancara. Biasanya kalau ada naskah drama, ada naskah wawancara, ada dulu siapa aktornya atau aktrisnya, atau siapa orang yang mau kita wawancarai, pertanyaannya apa, nanti sebelum pertanyaan ada titik dua. Itu untuk pemakaian tanda titik dua. Kebahasaan yang terakhir yaitu pemakaian tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai biasanya hanya dua, yaitu tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 periode. Contohnya biasanya kalau dalam penulisan nomor surat ada nomor titik 2, setelah itu 31 berarti yang dikeluarkan yaitu surat ke-31, garis miring yang mengeluarkannya misalnya dari Madrasah Tsanawiyah berarti disingkat MTS. Kemudian garis miring 2 Romawi di sana yaitu bulan berapa mengeluarkan surat. Misalnya kalau bulan Februari berarti kan bulan 2, tapi ditulisnya dalam angka Romawi. Dan yang terakhirnya yaitu tahun mengeluarkan surat tersebut, misalnya 2021. Nah, itu cara penulisannya. Kemudian yang keduanya yaitu masa tahun yang terbagi dalam 2 periode, misalnya tahun ajaran 2020-2021. Nah, itu adalah tanda garis miring yang pertama. Yang keduanya yaitu tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau dan tiap gitu. Contohnya, surat tersebut dikirimkan lewat darat atau laut, tapi ataunya di sana tidak dipakai. Jadi kata atau itu diganti menjadi garis miring. Dan satu lagi yaitu tiap. Harganya misalnya harga kertas harganya 2.500 per lembar gitu, ataupun tiap lembar. Nah, jadi kata tiapnya itu diganti menjadi menggunakan tanda baca garis miring. Yang atas juga sama menggunakan tanda baca garis miring. Itu yang terakhir dari kebahasaan dalam surat pribadi dan surat dinas. Biasanya sih ini lebih banyak digunakan dalam surat dinas, karena kalau surat dinas itu karena bahasanya resmi sehingga menggunakan kalimat-kalimat yang resmi juga. Itu. Insya Allah nanti kalau ada tambahan lagi bisa kita sambung dalam pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah tadi sudah mendengarkan pemaparan mengenai kebahasaan dalam surat pribadi dan surat dinas. Mudah-mudahan yang kami sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Apabila masih ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada Ustadz dan Ustazahnya. Kalau kelas
7 ikhwan bisa menanyakan langsung kepada Ustadz Juhendri nanti saat pertemuan Zoom, dan kalau akhwat bisa langsung bertanya kepada ibu saat Zoom. Itu saja mungkin dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu di rumah, salam untuk orang tua, dan bagi teman-teman yang sudah kembali ke pondok, mudah-mudahan kita bisa bertatap muka belajar secara langsung. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.